kalian telah belajar tentang intensitas bunyi dan tahap intensitas bunyi. Nah, pada kesempatan kemarin juga kalian telah mencoba untuk merangkum pada bab pelayangan bunyi dan efek Doppler. Kemudian pada pelayangan bunyi saya kira kalian tidak ada masalah karena hanya selisih frekuensi. Nah, kesempatan kali ini Bapak akan membahas tentang efek Doppler. Nah, apa efek Doppler? Jadi efek Doppler terjadi saat terjadi gerak relatif antara dua sumber dan detektor atau pengamat. Jadi ada sumber bunyi yang mengeluarkan bunyi dan ada pengamat. Nah, ini terjadi gerak relatif. Entah sumber bunyinya nanti mendekati pengamat ataupun sebaliknya pengamat mendekati sumber bunyi, ataupun saling menjauh ataupun nanti saling mendekat. Nah, itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, efek Doppler itu perubahan frekuensi bertambah atau berkurang. Jadi bisa bertambah, bisa berkurang yang disebabkan oleh gerak dari sumber bunyi dan pengamat atau detektornya. Nah, jadi di sini itu ada ini clue-nya adalah clue-nya adalah ini gerak, kemudian ada sumber dan pengamat, ya. Jadi sumbernya bergerak atau pengamatnya bergerak atau keduanya, itu clue-nya. Nah, kemudian clue-nya lagi adalah ini perubahan frekuensi, ya. Jadi perubahan frekuensi yang disebabkan oleh sumber ataupun pengamat yang bergerak, entah salah satu atau keduanya. Nah, jadi untuk pembahasan berikut, jadi laju ini diukur terhadap udara, jadi relatif terhadap udara. Jadi karena di sini bunyi merambat melalui udara. Oke, sebagai nih, pada kasus yang pertama adalah pada pengamat yang bergerak dan sumbernya diam. Jadi pengamatnya atau detektornya yang bergerak, sumbernya diam. Nah, jika ini pada kasus ini misalkan detektor mendekati sumber bunyi. Jadi kita sebagai pengamat atau detektor ini mendekati sumber bunyi. Nah, maka kita akan mendengarkan frekuensinya itu akan nadanya lebih tinggi atau frekuensinya lebih tinggi. Jika bisa dituliskan seperti ini. Inilah frekuensi yang kita dengar atau yang didengar oleh pengamat detektor. Ini adalah sumber. Nah, ini adalah sumbernya. Oke, sumber bunyi. Ya. Sumber bunyi. Oke. Nah, kemudian nih. Nah, ini jadi VP-nya selalu positif laju ya. VP itu adalah kecepatan pengamat, laju pengamat positif. Selalu positif, tidak ada negatif ya. Nah, kemudian ini kalau mendekati, kalau menjauhi maka nanti otomatis ini negatif. Jadi kalau menjauhi ini nanti negatif. Nah, karena ini negatif maka secara umum bisa ditulis seperti ini. Nah, F itu adalah V kecepatan udara, ini kecepatan udara plus minus VP ini adalah kecepatan pengamat. V-nya pengamat, F-nya ini tadi adalah sumber. Nah, ini sumber ya. Jadi VP F-nya itu adalah sumber bunyi, frekuensi sumber. Nah, oke. Jadi plus itu ketika mendekati, jadi pengamat mendekati sumber. Negatif apabila pengamat menjauhi sumber, ya. Sementara itu dulu. Nah, itu. Nah, yang kedua kasusnya adalah sumber bergerak, detektornya diam atau pengamatnya diam. Jadi detektor ini adalah pengamat. Nah, bisa dilihat seperti ini. Jadi nanti sumbernya yang bergerak, pengamatnya diam. Ini pengamatnya diam, ini pengamatnya, detektornya diam, sumbernya mendekati. Nah, nanti juga pas mendekati sumbernya, frekuensi yang didengar oleh ini juga akan semakin besar atau meningkat. Jadi ini
Ini kalau semakin rapat, ini renggang, rapat, ini rapat. Kalau rapat, artinya frekuensinya tinggi. Kalau ini renggang, berarti frekuensinya rendah, gitu ya. Berarti kalau semakin cepat laju sumbernya, maka semakin rapat, maka nanti frekuensinya akan semakin tinggi. Nah, kalau secara perumusan bisa dilihat seperti ini, ya. Oke, tadi ini adalah hubungan antara panjang gelombang dengan periode. Nah, ini. Nah, jika sumbernya mendekati, maka F aksen itu adalah V, kecepatan bunyi di udara, dibagi dengan V min Vs. Nah, kenapa kok min? Agar tadi dia menjadi lebih besar, maka negatif. Nah, secara umum bisa dituliskan seperti ini. Nah, seperti tadi F aksen adalah V dibagi dengan V plus minus Vs dikalikan frekuensi sumber. Negatif apabila mendekati pengamat, positif apabila menjauhi pengamat. Ya, nah pada kasus kedua tadi, kasus pertama dan kedua ini, kalau kita gabung maka akan menjadi seperti ini. Nah, ini kalau digabung seperti ini. F ini adalah pengamatnya yang dideteksi oleh pengamat ataupun pendengar ataupun detektor, itu adalah V plus minus VP pengamat dibagi V plus minus Vs dikalikan frekuensi. Nah, ini positif mendekati sumber. Nah, ini. Nah, untuk memudahkannya, jadi untuk memudahkan ini sebetulnya ada singkatan lah, lebih enaknya. S itu adalah sama dengan seperti sindikat. Tahu sindikat ya kalian ya? Sindikat. Nah, sindikat itu lebih cocok seperti penjahat. Kalau P itu di sini saya anggap seperti polisi, misalkan ya, memudahkan saja ya. Nah, kalau misalkan ada polisi mendekati penjahat. Nah, polisi mendekati penjahat. Kira-kira pandai atau goblok ya? Nah, kalau polisi mendekati penjahat tentu pandai, maka positif. Tapi kalau polisi lihat sindikat menjauh, oh berarti polisinya goblok kan gitu ya, maka negatif. Nah, sindikat juga sama. Kalau di sini, kalau misalkan sumbernya mendekati polisi, berarti bodoh, maka negatif. Mau dia penjahat kok mendekati polisi, ya akan negatif. Kalau sindikatnya menjauh, maka positif. Oke ya. Jadi seperti itu. Itu mudahnya. Jadi sindikat S sumber seperti sindikat, kalau P seperti polisi. Nah, itu ya. Oke. Ini oh ya ini sekarang kalau pada laju supersonik itu adalah laju yang melebihi laju bunyi. Nah, kalau pada sumber yang dia lebih besar daripada kecepatan udara, maka pada laju supersonik ini efek Doppler tidak berlaku lagi. Ini tidak berlaku. Ini tidak berlaku ya. Ini tidak berlaku. Ini tidak berlaku. Karena apa? Sudah melebihi kecepatan melebihi kecepatan bunyi. Nah, ya. Ini kalau dilihat seperti ini. Jadi yang pertama ini adalah yang pas pada laju bunyi. Jadi laju sumber sama dengan laju bunyi, maka berimpit seperti itu. Tapi kalau yang kanan, di mana laju sumber ini melebihi daripada laju bunyi, nah maka dia meninggalkan. Nah seperti itu. Itu biasanya terjadi pada pesawat tempur, ya, di mana kecepatannya sudah kecepatan supersonik. Nah ini peluru dengan kecepatan 1,01, berarti dia ini sudah melebihi batas kecepatan bunyi, maka bisa dilihat seperti itu. Ini juga sama. Ini kalau ditingkatkan lagi, nah ini batasan bunyinya sudah terdorong seperti itu. Nah ini adalah jadi
pesawatnya itu lebih cepat daripada kecepatan bunyi. Jadi bunyinya belum sampai, pesawatnya udah sampai. Jadi seperti itu. Ini yang melebihi batasnya, ini kecepatan bunyinya. Kecepatan bunyinya. Berarti ini pesawatnya sudah melewati sound barrier-nya. Nah, sekarang contoh soal ya. Contoh soal. Nggak afdal kalau nggak ada contoh soalnya. Contoh soalnya adalah seperti ini. Ini saya ambil dari salah satu teman kalian yang bikin soal seperti ini. Ini coba Bapak ulas. Seorang pilot pesawat terbang menerbangkan pesawat menuju menara bandara. Mendengar sirine dengan frekuensi ini. Berarti ini adalah frekuensi pengamat atau F aksen. Jika sirine memancarkan, bunyi, ini adalah berarti ini adalah F. Oke. Dan cepat lambat bunyi di udara ini adalah berarti kecepatan bunyinya V. Maka berapakah kecepatan pesawat tersebut? Nah, dari soal ini tadi sudah Bapak coret-coret di situ, maka diketahui nih F aksennya 3600, frekuensi sumbernya adalah 2040 dan V-nya adalah 340 meter per sekon. Ditanyakan adalah berapa kecepatan pesawat atau pengamatnya, karena pengamatnya di dalam pesawat ya. Oke. Ini rumus awalnya kita punya seperti ini ya tadi, bahwa F aksen itu adalah V plus minus VP dibagi V plus minus VS kali F. Nah, tadi pada kasus tadi itu adalah pengamat mendekati daripada sumber. Polisi, pengamat kan polisi ada ya. Polisi mendekat berarti positif. Sumbernya diam maka 0. Maka bisa dituliskan seperti ini, pengamatnya positif, sumbernya diam maka 0. Maka rumus ini menjadi seperti ini ya. V plus VP per V dikali frekuensi. Nah, kemudian ini kita masukkan tadi F-nya ada 3600 sama dengan 340 plus VP per 340. Nah, ini 2040 ini Fs-nya. Ini bisa dicoret ya. Bisa dicoret. Ya, bisa dicoret, ini dapat 6. Maka nah ini 360 ini jadi menjadi seperti ini. Nah, 36 dibagi 6 kan 6 lagi ya. 6. Maka 600 sama dengan 340 plus VP. Maka VP menjadi 600 dikurangi 340, ketemu 260 meter per sekon. Jadi kecepatan pesawatnya adalah ya. Oke. Jadi ini adalah contoh soal daripada efek Doppler. Nanti kalian bisa mengerjakan soal-soal yang kalian buat pada minggu kemarin, mungkin mau dibetulkan. Oke, sekian pada pertemuan kali ini. Selamat berakhir pekan. Sekian.